Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dimanapun berada mengalami kasih Tuhan yang semakin hari semakin nyata, semakin besar dalam kehidupan kita. Sekalipun pandemik masih ada, tapi tidak membuat kita terlena, tetapi kita percaya anak-anak Tuhan akan mengalami kasih setia, perlindungan, dan bahkan mengalami pertolongan untuk dipakai Tuhan membawa berkat bagi jiwa-jiwa, yaitu berkat keselamatan dan berkat dari Tuhan. Saudara, tema tahun gereja kita adalah bangkit dan jadilah terang. Dalam Yesaya 60 ayat pertama sampai dengan yang ketiga, firman-Nya mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas saudara, bagaimana kita semua sebagai anak-anaknya harus terus bangkit, harus terus menjadi terang, karena terang Tuhan datang setiap waktu dalam kehidupan kita. Terkadang terang itu mungkin sedikit tidak terlihat karena kita terhimpit oleh masalah, tantangan, dan persoalan hidup. Tapi bukan berarti terang firman Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai, dan firman-Nya ada di setiap langkah hidup kita. Maka saudara, mari kita terus berusaha untuk bangkit dan menyingkirkan segala kegelapan, segala penghalang dan perintang yang hadir ya biasanya bersamaan dengan masalah dan persoalan hidup yang akan mengalihkan kita kepada kegelapan. Tapi Tuhan selalu ingin membawa kita kepada terang, saudara. Tuhan ingin membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, mari kita imani. Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami banyak janji Tuhan lewat tema tahun ini, mari alami lagi saudara. Yang belum mengalami, mari rindu untuk mengalami, sehingga kita semua menjadi pelaku firman yang diberkati dan dipakai Tuhan menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu Nabi Yesaya menuliskan kitab ini, saudara, khususnya di pasal 60, saudara, ada banyak orang yang dipakai Tuhan pada masa-masa itu untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Nah, salah satunya saudara yang akan saya bagikan pagi ini adalah Nehemia. Nehemia menjadi salah satu orang terdepan pada masa itu. Selain juga sebelumnya ada Mordekai, Esther, ada Daniel, ada Sadrah, Mesah, Abednego, dan lain sebagainya saudara, yang dipakai Tuhan pada masa itu bangkit menjadi terang dan mengalami banyak hal dalam hidupnya, sehingga mereka membawa pemulihan bagi bangsa, bukan hanya bagi keluarga, tapi lebih luas bagi kota, bahkan bagi bangsa Israel. Nah saudaraku, mari kita melihat dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakannya dalam Nehemia 2 ayat 1 sampai ke 5. Judul perikopnya di situ ditulis Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut.
jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Sudah ditanya sama raja, malah Nehemia berdoa, saudara, ya kan? Luar biasa ini, saudara. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudaraku, dari ayat-ayat ini, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca ayat selanjutnya, itu juga sangat baik di rumah. Saya percaya akan sangat menguatkan. Tapi dari ayat ini, saudara, kita melihat bagaimana respon seorang bernama Nehemia yang hidup di dalam pengandalan dirinya akan Tuhan. Dia hidup di dalam spiritual progress, sehingga dia menjadi orang yang terus bangkit, terus maju di dalam iman, dan dipakai Tuhan menjadi terang, menjadi berkat. Pada waktu dia ditanya raja, dia berdoa, saudara, dalam hati. Mungkin ya tidak mungkin dia langsung pergi pulang ke rumah, itu melanggar, saudara, ya kan? Pasti dia berdoa dalam hati, dan Tuhan menyampaikan firman, memberikan dia hikmat, dan dia mulai berbicara kepada raja. Karena meminta kepada raja adalah sesuatu yang, saudara, mustahil. Kalau raja tidak berkenan, maka hukumannya mati, saudara. Apalagi membangun kota Yerusalem, di mana kota itu adalah kota jajahan, negara jajahan dari kerajaan yang dipimpin Raja Artasasta. Itu satu pemberontakan, saudara. Salah ngomong dikit bisa mati Nehemia, dianggap pemberontak. Tapi karena dia berdoa, mujizat terjadi. Haleluya, saudara. Mari kita lihat dari kisah-kisah ini sehingga kita mendapat message, kita dikuatkan di tengah-tengah pandemi, kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi tempat di mana kita tinggal, bagi pekerjaan, studi, dan juga bagi bangsa kita. Dan yang pertama, saudara, Nehemia itu selalu dia bangkit di dalam doa. Dia selalu melatih dirinya bangkit di dalam doa. Arti nama Nehemia adalah Yahweh yang menghibur. Tuhan adalah penghiburanku. Sejak kecil dia dilatih orang tuanya dalam penghiburan, baik suka dan duka, adalah lewat doa, saudara. Kebiasaan-kebiasaan doa Nehemia, saudara, yang dia lakukan di hadapan Tuhan adalah salah satu yang dia lakukan untuk apa? Menghibur dia dan menghibur keluarganya di tengah-tengah penderitaan, penjajahan kerajaan demi kerajaan yang menguasai Yehuda atau Israel ini, saudara. Tuhan adalah penghiburku. Saudara, di masa-masa kini kalau Bapak Ibu pulang kerja ya, atau siang juga banyak acara-acara hiburan di TV, saudara. Ketika kita capek pulang kerja, pulang sekolah, dan melihat acara tontonan komedi, mungkin stand up komedi atau komedi-komedi situasi dan lain sebagainya, membuat kita sejenak tertawa, saudara. Senang ya, seolah-olah beban hilang. Tapi kemudian berlalunya komedi itu penatlah kembali jiwa kita, saudara. Karena sifatnya sementara. Tontonan baik untuk menghibur, tapi dikatakan kalau firman Tuhan atau yang disebut ibadah persekutuan dengan Tuhan di dalam doa-doa, itu bukan hanya berguna, saudara, bagi jasmani, bukan hanya melatih yang namanya jasmani, tapi di situ terkandung janji, di situ terkandung kekuatan dari Tuhan yang mengalir, sehingga ketika, saudara, kita bangkit di dalam doa, baik di jam-jam doa kita maupun pada waktu Tuhan gerakkan kita berdoa. Mungkin bisa tengah malam loh, saudara. Tengah malam kadang kita digerakkan Tuhan berdoa. Tuhan ingin kita menangkap sesuatu, ya kan, saudara. Seringkali itu kita alami, sudah dalam hidup kita. Dan di dalam doa itu saya percaya mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan siap dinyatakan. Dan di situ dikatakan ayat 4 dan 5, ya. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan?
maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saya ulang lagi saudara. Saudara, ketika raja bertanya, maka Nehemia benar-benar belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tidak bersegera dia menjawab. Ada firman Tuhan yang mengatakan ya jangan terlalu cepat berbicara, ya terlalu cepat berkata-kata. Merespon dengan baik, dengan benar, barulah memberikan jawaban atau kata-kata kita. Maka yang dilakukan Nehemia adalah berdoa. Bukan sekedar merenung saudara. Bukan merenungi nasib. Dia dalam keadaan sedih memang mungkin nasibnya, saudara, dia mengalami nasib dari bangsanya yang ya dia anggap itu sangat menyedihkan sehingga membuat hatinya sedih. Tetapi Nehemia sebelum menjawab pertanyaan raja, dia berdoa. Nehemia orang yang pintar saudara. Dia termasuk orang berhikmat dan cerdas. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai posisi yang cukup tinggi. Sekalipun juru minuman raja, tapi dia adalah kepala juru minuman raja. Tidak banyak orang yang memberikan minuman. Ya juru saudara, yang namanya juru itu yang meramu, yang menyampaikan bisa yang memberikan kepada raja bisa petugas yang lain, pelayan yang lain. Tetapi yang namanya juru adalah dia yang meramu, yang meracik. Semua tanggung jawab minuman raja ada di tangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia berdoa, dia tidak gegabah mengambil keputusan. Saudara, keputusan adalah kekuatan, kata Amsal dalam terjemahan yang lain saudara. Salah satunya dikatakan keputusan kita itu adalah kekuatan kita. Ada banyak orang yang mengambil keputusan sembarangan, hingga nasib masa depannya pun sembarangan. Dan akhirnya mengeluh, cobaan bertubi-tubi, bukan karena salah Tuhan, tapi karena mengambil keputusan dan hidup dalam kebodohan. Keputusan seorang presiden atau seorang kepala negara atau seorang raja, seorang pemimpin kota atau provinsi sangat menentukan nasib bangsa, ya. Sehingga perlu diambil dengan hati-hati. Nah, sama dengan kehidupan kita saudara. Apa yang akan kita putuskan dan rencanakan untuk anak-anak kita, untuk studi kita, saudara yang sedang menempuh studi, saudara yang bekerja, saudara yang mungkin memutuskan, oh saya mau keluar kota kerjanya nanti setelah lulus, oh saya mau melayani Tuhan, oh saya mau ini dan itu. Saudara, perlu direncanakan, perlu diputuskan dengan matang, dan kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Melibatkan Tuhan seperti Nehemia, melibatkan semua perkara-perkara yang dia hadapi di hadapan Tuhan. Komunikasi Nehemia dengan Tuhan mendorong dia untuk melibatkan dirinya secara aktif dalam penyelesaian masalah di Yerusalem. Doa penuh keprihatinan yang dia naikkan kepada bangsanya diakhiri dengan suatu permohonan yang sangat spesifik saudara. Biarlah hambamu ini berhasil dan mendapat belas kasihan sang raja. Kalau saudara membaca itu di ayat 11 pasal yang pertama, ya. Melalui pergumulannya saudara, cukup lama, kira-kira itu sekitar 3-4 bulan dia bergumul. Mulai dia berdoa, dikatakan di situ di bulan keempat dia bertemu raja dan raja memberi respon. Saudara, kadang ketika kita meminta, bergumul, mencari Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, Tuhan tidak segera menjawab. Seolah-olah Tuhan tidak segera merespon. Saudara, disitulah ya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Sebenarnya Tuhan ingin melihat kita, apakah kita kuat, apakah kita bisa dipercaya, apakah kita setia, apakah kita bisa mengerti apa yang kita minta. Sebab ada banyak orang yang minta tetapi tidak mengerti tujuan yang dia minta. Yang penting diberkati, yang penting masalahnya selesai. Saudara, hidup ini penuh pertimbangan. Mari kita memiliki kesabaran di dalam doa seperti Nehemia saudara. Dia berdoa siang dan malam, dia mencari wajah Tuhan. Kemudian Tuhan meyakinkan dia, menguatkan dia di dalam setiap dia berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nehemia berdoa atau ketika kita berdoa, maka kita yang pertama akan menerima apa saudara? Keberanian untuk melangkah. Tuhan akan menguatkan kita, ya.
keberanian untuk melangkah. Kadang Tuhan berkata, ya tetaplah tinggal, diam aja, ya kan saudara. Maka Tuhan memberi keberanian kita untuk tetap diam, bertahan dengan segala keadaan yang mungkin sulit. Mungkin Tuhan akan berkata, maju, melangkah. Saudara, kita harus berani melangkah. Nehemia berani melangkah dan menemui sang raja. Ketika dia menemui sang raja dan meminta hikmat Tuhan, maka saudara, luluhlah hati sang raja. Mujizat terjadi, saudara. Saudara, kalau ada di situasi Nehemia itu sulit, ya. Seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki level di atas kita hanya 1, 2, 3 grade tingkat. Tapi Nehemia ini ketemu raja, the top of the top, king, raja yang memerintah negara itu, bahkan dia menguasai bangsa-bangsa, saudara. Satu tendensi yang kuat, bagaimana diceritakan Esther, ratu saja, saudara, yang menghadapi Ahasiweros, dia harus cari perkenanan. Kalau tidak ada perkenanan raja, ratu pun bisa dihukum mati. Saudara, itu ketakutan luar biasa, kengerian, kegentaran, dak dikduk der, saudara. Berani gak ya? Berani gak ya? Sama saat kita menghadapi masalah, ketika kita menyerahkan di dalam Tuhan dan Tuhan Roh Kudus memberi kita keberanian, Dia tidak tinggalkan kita. Mungkin waktu saudara harus mengalami hal yang berat, saudara akan mengalami, bukan berarti dihindarkan dari yang namanya hal-hal yang berat. Tetapi ketika hal berat, masalah berat yang saudara alami, saudara akan sanggup menanggungnya karena ada penyertaan Tuhan. Dan disitulah kita akan berpengalaman. Oh, masalah begini, ternyata Tuhan kasih caranya begini ya. Saudara, kita akan punya mentalitas seperti Kristus, bahkan sanggup menanggung kematian, saudara. Luar biasa. Doa-doa membuat kita berani, makin berani di dalam penyertaan Tuhan. Doa juga akan membuat kita menerima hikmat dan pengertian dari Tuhan. Doa juga akan membuat kita menerima kemurahan Tuhan dan juga kemurahan manusia, ya. Kemudian doa-doa kita juga akan membuat Tuhan dan membuat Tuhan dalam hidup kita mengalami pembelaan Tuhan yang ajaib. Nehemia mengalami pembelaan Tuhan, ya, saudara. Bahkan dia disetujui, dia suruh membuat rencana. Kamu butuh apa, ya? Kamu perlu apa? Apa yang kamu butuhkan disediakan, saudara, sama raja. Padahal kalau saudara tahu, tadi sudah saya ungkapkan di awal, itu tidak mudah. Nehemia bisa dianggap pemberontak, dan itu jelas, saudara. Bagaimana mungkin diizinkan negara jajahan mau membangun, negara jajahan mau membuat benteng, mau membuat tembok kota? Tidak mungkin dianggap bisa itu memberontak kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati raja. Tidak mungkin, saudara. Ada banyak permasalahan di negeri kita yang harus kita dukung dalam doa. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Bapak Presiden dan pemimpin-pemimpin bangsa dan kota, pemimpin kota di negara kita. Kita harus berdoa. Ada masalah-masalah tertentu yang tidak bisa dipecahkan oleh tangan manusia, dan hanya tangan Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Mari kita berdoa dan mengawal bangsa kita, mengawal keluarga kita, mengawal pelayanan-pelayanan di dalam gereja kita, mengawal kehidupan pekerjaan, pendidikan kita, kawal. Jangan saudara yang sekolah hari ini, saudara asal sekolah. Buat keputusan, serahkan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan tiba-tiba bawa saudara ke sekolah bahkan yang tidak saudara sukai, mungkin itu rencana Tuhan, saudara harus terima. Saudara akan diberi kekuatan untuk menjalani. Dan dari situ, saudara, saya percaya mujizat pembalikan keadaan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengingat bagaimana di waktu-waktu dulu, saudara, ketika tidak mengerti panggilan dan rencana Tuhan. Seharusnya saudara ya bisa saudara mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi karena terjebak dalam permasalahan kehidupan, saya sendiri mengalami kesulitan, ya. Dan akhirnya saudara bahkan ya berkali-kali saudara harus berhadapan dengan BP waktu sekolah, saudara. Bimbingan konseling sekarang. Dan di sana diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan itu pun tidak membuat jera waktu itu hidup saya.
ya. Apalagi berdoa ya saudara, enggak ingat waktu itu. Saudara, kesulitan makin kesulitan tidak menyadarkan saya. Tapi hingga waktunya Tuhan digenapi saudara, ketika Tuhan menjamah kehidupan saya baru sadar bahwa doa itu mengubah segala sesuatu ya. Bahkan doa bisa mengubah hidup kita yang keras, suami kita yang keras, istri kita yang mungkin suka nyolot dan gampang tidak menundukkan diri, mengubah anak-anak kita yang hari ini tidak punya hidup dalam ketaatan. Semua bisa diubah oleh Tuhan. Mari kita bertahan di dalam doa. Tuhan sanggup membela kita. Tuhan sanggup membela hidup kita. Saya bersyukur saudara. Saya bersyukur ada banyak orang yang memberi kesaksian bagaimana dari doa Tuhan menguatkan hidupnya. Sehingga sekalipun masalah bertubi-tubi menghempas, dia tetap bertahan hingga waktunya Tuhan menyatakan mujizatnya. Saudara, pertolongan Tuhan itu satu hal yang pasti. Pertolongan Tuhan satu hal yang nyata. Sekalipun belum kita alami, mari kita tunggu dengan setia. Kalau kita menunggu, asal menunggu seperti kita menunggu bis di halte, saudara, ya, kita bisa nggak sabar, ya bisa nggak naik bis, ganti naik becak, saudara ya, atau naik ojek. Tetapi menunggu janji Tuhan di mana, saudara? Apakah kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita akan menyerahkannya di dalam Tuhan? Oh, tentu kita harus berusaha ya, tetapi mari kita serahkan lebih dulu di tangan Tuhan. Setiap kali kita kalut, gelisah, janji Tuhan belum digenapi, hampiri Tuhan lagi. Cari Tuhan, di situ keberanian, kekuatan akan mengalir, akan saudara dan saya rasakan untuk berani melangkah menghadapi kesulitan, masalah yang berat, tetapi kita tetap punya damai sejahtera dan kekuatan yang luar biasa. Yang kedua saudara, Nehemia menjaga ketulusan hatinya. Ayat yang pertama dalam terjemahan firman Allah yang hidup dalam Nehemia pasal yang kedua, firman Tuhan dikatakan 4 bulan kemudian pada suatu hari dalam bulan Nisan, atau di situ di dalam kurung dikatakan kira-kira bulan April saudara. Ya, ketika aku sedang bertugas menyediakan anggur bagi raja, ia bertanya, apa sebabnya engkau kelihatan begitu sedih? Sakitkah engkau? Engkau seperti orang yang sedang menderita kesusahan besar. Dikatakan, karena sebelumnya aku selalu bergembira bila berada bersama-sama dengan raja, aku sangat ketakutan. Saudara, Nehemia hidup menjaga dalam ketulusan hati atau kemurnian hatinya. Dia tidak hidup dalam trik dan intrik. Setiap persoalan, permasalahan, keadaan hidup, dia tidak mencoba, saudara, mencari cara, mencari trik bagaimana itu bisa diatasi. Ya, kita tahu sulap penuh dengan trik, dan itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa, saudara, amazing, saudara. Ketika kita melihat sulap, itu sesuatu yang tidak lumrah, ya, saudara. Tetapi itu ada triknya, ya. Saudara, orang yang tulus hati, murni, dia tidak suka ngetrik, saudara. Dia hidup apa adanya, ya. Ketika Nehemia kelihatan sedih di hadapan raja, itu tidak dibuat-buat, ya, bukan menjadi alasan dia. Karena yang setiap hari dia lakukan yang terbaik. Dia lakukan yang the best, ya. Anak-anak Tuhan harus kelihatan tampil the best, berkualitas, saudara. Saudara, dalam hidupnya ada masalah besar, berat, saudara, mari kita terus bersukacita di dalam Tuhan, ya. Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, sampai diulang 2 kali. Itu artinya sangat penting, saudara. Sukacita itu bukan hal yang mudah, saudara. Kalau kita sedang menderita, kalau kita sedang kekurangan, kalau kita sedang menunggu janji Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Tetapi ada roh Tuhan yang buah rohnya adalah sukacita yang bisa menghibur kita. Tadi arti nama Nehemia adalah Tuhan penghiburku. Hari itu berbeda. Sekalipun Tuhan adalah penghiburnya,
Nehemia tetap kelihatan bersedih. Nehemia tetap kelihatan murung. Kenapa saudara? Saya percaya inilah waktunya Tuhan dinyatakan. Tanpa disadari Nehemia, tanpa dibuat-buat olehnya, ketika melihat mukanya, raja merespon saudara. Merespon dan bertanya. Itulah jalan pintu masuk breakthrough, terobosan bagi pemulihan yang terjadi untuk Yerusalem. Oh, luar biasa. Saudara, mari kita bangun hidup kita dalam ketulusan hati. Kita maju, kita bergerak, kita melayani, kita bekerja, kita studi, kita melakukan segala perkara, maju dalam iman, dalam progres spiritual, tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa trik, tanpa berpikir, ya saya percaya begini saudara, semua sudah dirancang Tuhan. Si A sudah akan mengalami seperti sekalipun mungkin grade-nya secara jasmani lebih tinggi dari kita. Yaitu memang rencana Tuhan bagi kita. Kalau kita udah sungguh-sungguh, saudara, tidak perlu ada ambisi di dalamnya. Tidak perlu saling menjatuhkan. Saya percaya Tuhan akan pakai kita luar biasa kalau kita makin murni. Artinya apa? Makin mengosongkan diri. Orang yang mengosongkan diri akan selalu diisi oleh satu pribadi yang luar biasa. Ada teman saya saudara, dia berkata, waktu dia bekerja, dulu dia cari Tuhan, dulu dia setia, dulu dia pelayanan. Waktu dia pelayanan hidupnya senang, bahagia dan damai sejahtera. Namun suatu kali dia naik jabatan dan saudara, promosi itu membuat dia kehilangan banyak waktu untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu di dalam doa. Saudara, akhirnya bertahun-tahun dia merasa kering. Dan waktu dia merenungkan di jamaah Tuhan, merenungkan dirinya, dia berkata, ada seperti lubang besar banget di dalam hatiku. Dia isi dengan berkat-berkat jasmani, gajinya sudah semakin banyak karena dia mengalami grade yang semakin tinggi dalam pekerjaan. Dia isi dengan skill dan keahliannya, ternyata masih tidak membantu saudara. Dia isi dengan apa saja, bahkan kehadiran istri dan anak-anaknya pun tidak bisa mengisi kekosongan lubang kehampaan besar itu. Hingga akhirnya dia sadar, saudara, firman Tuhan menjamah, roh Tuhan menjamah dia. Dia sadar lubang besar itu hanya bisa diisi dengan Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Saudara, ketika kita mengosongkan diri kita dan ingin Tuhan mengisi hidup kita, maka disitulah kapasitas kita akan diperluas. Hati kita akan diperluas sehingga kita dimampukan untuk melihat berbeda dengan cara pandang dunia. Melihat permasalahan hidup berbeda saudara, dengan cara pandang yang dulu kita seringkali lakukan. Karena kita bersama dengan Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah dan kesulitan. Saudaraku, ya saya pernah naik pesawat ya, diberi kesempatan Pak Markus, saudara Pak Gembala, untuk pulang dari Kalimantan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ saya melihat ya pertama kali ya saudara. Nah, dulu pernah mau naik pesawat tapi nggak jadi saudara, kandas. Nah, ya pertama kali naik ya itu ya setelah pulang dari Kalimantan itu, berangkatnya naik kapal, pulang naik pesawat terbang. Nah, saya melihat karena saya belum pernah, saya coba lihat ke bawah saudara. Itu tiba-tiba waktu naik demi ketinggian demi ketinggian, saya melihat itu rumah-rumah mulai mengecil, sungai-sungai yang gede pun mulai mengecil, bahkan hanya kelihatan seperti line, seperti garis. Oh, akhirnya bahkan tidak terlihat saudara, karena sudah ketutup awan. Ya, semakin kita bersama Tuhan, di bawah Tuhan, lebih tinggi semakin tinggi, maka kita akan melihat persoalan-persoalan dan tantangan hidup itu semakin kecil. Karena apa saudara? Karena kita sudah terbiasa. Oh, begitu kita mengalami kesulitan, Tuhan pasti tolong kok. Kapan nolongnya? Gak tahu. Yang tahu Tuhan. Tapi kita punya perasaan, punya feeling, punya iman bahwa Tuhan pasti akan tolong lagi. Dan kita akan melihat persoalan itu kecil. Kalau Raja Wali itu terbang tinggi sudah, dia sama, yang dia lihat di bawah akan semakin gak akan kelihatan. Tetapi dia akan semakin terbang tinggi karena dia akan menempuh resiko yang semakin besar. Semakin tinggi semakin ada badai. Dan dia tahu ketika semakin ada badai dia harus melewatinya. Dan ketika ada di atas badai itulah dia bisa dengan senang ke sana ke sini. Nah,
Waktu di badai itu dia bisa menikmati badai loh saudara. Karena apa? Karena dia terbiasa, terlatih, terbang di tengah-tengah badai. Persoalan dan kesulitan adalah alat Tuhan untuk melatih anak-anaknya terbang di tengah-tengah badai, sehingga akan menunjukkan siapa diri kita, siapa kita. Kalau kita anak-anak Allah, pasti Tuhan akan menolong kita. Kesulitan dan tantangan tidak akan kita pandang lebih besar dari Tuhan. Tuhan yang jauh lebih besar, sehingga kita akan terus mau diisi oleh Tuhan dan hidup kita akan semakin luas. Tuhan akan semakin meningkatkan kualitas hidup kita. Di tengah-tengah tantangan yang semakin berat, semakin sulit, percayai saudara, di depan sana pun saudara akan mengalami berkat yang semakin besar. Tantangan yang semakin besar akan membawa ke dalam perubahan yang semakin besar. Mungkin hari ini saudara diproses untuk mengampuni orang yang sangat menyakitkan. Kemarin saya lihat kesaksian di YouTube saudara, di televisi saudara, bagaimana orang muda ditusuk kira-kira 17 kali saudara. Tapi ketika dia ada di ruangan operasi dalam masa pemulihan yang itu berbulan-bulan lamanya, kemudian ditanya papanya, gimana ini kasusnya, dilanjutkan gak? Itu harusnya dia mati saudara. Karena mujizat Tuhan, dia berkata semua hidupku mujizat Tuhan dan aku mau pakai untuk kebaikan Tuhan. Ditanya sama orang tuanya, gimana kasusnya, pembunuhan ini kita lanjutkan? Dia berkata, sudahlah, biar ajalah papa, biar Tuhan memulihkan hidupnya dan juga hidupku. Tuhan baik, sudah menolong saya. Padahal saudara, kalau sudah lihat itu jahitan ada 17 sampai yang di muka-mukanya loh saudara. Dia sudah benar-benar tidak berdaya. Tapi ketika dia dipulihkan Tuhan, dia pun mengizinkan Tuhan memulihkan yang namanya hatinya, sehingga hatinya mengeluarkan kasih. Saudara, mungkin hari ini beratnya beban membuat saudara terhimpit, sulit untuk merespon. Ada banyak orang yang menyudutkan saudara, menekan bisnis saudara, menekan pekerjaan saudara, menjegal usaha saudara sehingga engkau terhimpit. Saudara, itu artinya Tuhan sedang ingin pakai kita, mempersiapkan kita. Di kemudian hari akhirnya kita akan menjadi berkat. Disitulah proses yang harus saudara hadapi. Dan saya percaya Roh Tuhan, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menolong dan memampukan kita melewati kesulitan. Kita sedang diperluas sehingga kualitas hidup kita semakin murni seperti emas. Saudara, yang terakhir, mari bangkit tanpa pelanggaran. Artinya hidup makin taat di dalam firman, menjadi pelaku-pelaku firman, tidak melupakan firman Tuhan, ya. Tidak melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Contoh saudara, di masa-masa sulit ini kan ya memang sulit saudara, memang sulit ya. Misalnya contoh, Tuhan ingin kita tetap memberi persepuluhan, memberi segala sesuatu dan lain sebagainya, menyisihkan segala sesuatu, atau melakukan hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Saudara, jangan lupakan itu ya. Jangan melihat mungkin keadaan kita yang sulit. Memang sih sulit saudara, yang sulit memang sulit. Tetapi mari kita lihat rencana Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga kita ditarik maju bersama hadirat dan kehendaknya, sehingga kita melangkah menjadi pelaku firman yang satu dan tidak mengabaikan firman yang lain, melakukan firman yang satu, tidak menolak firman yang lain ya. Karena firman Tuhan begitu luas, kata pemazmur, bahkan dia terbatas untuk melihat batas-batas dunia, tetapi firman-Mu luas sekali. Jika dibandingkan dengan dunia, firman Tuhan jauh lebih luas. Mari kita bangkit tanpa pelanggaran. Maju, ada orang yang ingin maju, menyala-nyala, melayani, tapi nabrak sana sini. Maju, membangun usaha, bekerja, nabrak sana sini, merepotkan banyak orang, ya, tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi mari kita maju, tetapi tetap menjadi berkat. Sekalipun tantangan tetap ada, hidup kita tetap memuliakan nama Tuhan. Lakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita.
lakukan dengan tulus, dengan setia. Ya, ketulusan satu hal yang sulit, saudara, ya, sulit banget. Tetapi ketika Roh Tuhan kembali menegur kita, kembalilah untuk tulus, maka kita akan dimampukan, saudara. Kita akan dimampukan. Kita manusia yang fana, yang mudah saja berbelok, hamartia, menyimpang. Tetapi Tuhan selalu menuntun kita kepada firman, kepada rencananya yang ajaib. Mari kita maju atau bangkit dengan terus melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh mengalami janji-janjinya. Kita makin mengalami penghargaan dari Tuhan, makin dihormati Tuhan dan juga sesama. Untuk apa, saudara? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya di masa-masa pandemi ada banyak rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita semua. Mari ambil, mau melangkah di dalam iman, kerjakan, tetap berdoa, tanya Tuhan. Jangan ambil keputusan sendiri, ambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan. Terus kemudian kita bangkit menjaga ketulusan hati, dan kita juga bangkit untuk tanpa melakukan pelanggaran firman. Dan hidup kita akan mengalami pertolongan Tuhan, akan semakin bangkit dan dipakai Tuhan menjadi terang bagi tempat di mana kita tinggal, bagi pekerjaan dan studi kita, bahkan bagi bangsa dan negeri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.